kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Sekali lagi, selamat siang. Oke, kita mulai pelajaran dengan berdoa. Saya percayakan semua orang peserta untuk memimpin kita dalam doa. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam Bapa dan Yesus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami semua kembali bersyukur kepadamu atas segala berkat dan perlindungan mulai dari tadi malam sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul dan bersatu kembali di dalam ruangan ini berguna untuk menerima materi dari Tuhan. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar Engkau mencurahkan rahmat ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang diberikan oleh Bapak nanti dapat kami terapkan dengan baik. Doa dan permohonan ini kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Dia. Sama-sama Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Silakan duduk. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Mungkin ada yang sakit? Tidak. Oke, kita daftar hadir atau mengecek kehadiran. Aurikulinus Christian Brahi, Eusebia Rosinta Purnama, Hadir, Pak. Afni Liana Sarina, Matung, Hadir, Pak. Jeman, Hadir, Pak. Ponita, Hadir, Pak. Afri, Sri Lastri, Aurelia Sherif, Murni, Hadir, Pak. Jemaus, Hadir, Pak. Moretia S. Saila, Hadir, Pak. Octavia Ameliawati, Hadir, Pak. Setia Jaya, Hadir, Pak. Tekla R. Aceh, Hadir, Pak. Teresia R. J. Guni, Hadir, Pak. Teresia A. Putri, Hadir, Pak. Vincentius Mangkul, Sakit. Rastika Una, Hadir, Pak. Adrianus Arman, Hadir, Pak. Geo, Hadir, Pak. Riko Bandung, Hadir, Pak. Safino Pidaru. Hadir, Pak. Oke, ya terima kasih semuanya. Jadi hari ini kita mendengar ya bagaimana persepsi atau pemahaman kita berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan ekosistem dan komponen dalam ekosistem. Terkadang kita tidak paham
bagaimana pemahaman kita berkaitan dengan ekosistem yang ada. Ternyata ekosistem itu sangat penting dalam kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Kenapa saya katakan demikian? Hidup kita itu tergantung dari semua komponen yang ada di dalam ekosistem tersebut. Ya, hidup kita itu tergantung dari komponen yang ada. Tapi kita harus memahami bagaimana upaya kita atau cara kita masing-masing, ya, mempertahankan keberlangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Ya. Karena kalau kita misalnya tidak paham, otomatis hidup kita sendiri tidak akan bertahan hidup. Begitu gambaran tentang satuan dalam ekosistem. Ya. Nah, di dalam ekosistem itu ada satuan-satuannya. Ada individu, ya, ada populasi, ada komunitas, ya. Sekali lagi, satuan-satuan dalam individu itu ada populasi, ada individu, ada komunitas, ya. Sekali lagi, ada individu, ada populasi, ada komunitas. Nah, di dalam ekosistem tersebut, tanpa ada satuan-satuan itu, maka mereka juga tidak bisa berinteraksi. Tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Seekor hewan misalnya ada ular yang hidup atau pada habitat tertentu, tapi sendiri-sendiri dia. Nah, di situ dia berinteraksi sendiri-sendiri. Sehingga di dalam ekosistem itu ada makhluk hidup yang hidupnya sendiri-sendiri. Seperti populasi tadi. Seperti kita ini. Kita di dalam ruangan ini dikategorikan populasi. Manusia yang hidup bersama-sama dengan kelompok kita ini. Tapi sejenis. Yang berikut, ya, ada 3 tadi. Satu tadi ada individu, ya, sendiri, ada populasi. Sekarang komunitas. Ya. Komunitas itu adalah seluruh, gabungan dari seluruh, semuanya. Misalnya pada suatu habitat terdapat beraneka ragam makhluk hidup, ya, beraneka ragam makhluk hidup. Misalnya di situ ada anjing, ada babi, ada kerbau, ada manusia juga. Nah, berarti dia gabung seluruh. Itulah yang dikatakan komunitas. Itu satuan-satuan dalam ekosistem. Ada komponennya lagi. Komponen di dalam ekosistem itu ada, bukan hanya satuannya saja. Ada komponen-komponen yang ada, ya. Yaitu ada komponen biotik, ada komponen abiotik, ya. Di dalam ekosistem tadi, ya. Satu komponen biotik, seperti yang ada di atas meja ini. Ini satu, ya. Ada air, ada tanah, ya. Ada. Kalau yang satu ini dikatakan komponen biotik, ya, makhluk hidup. Kenapa dikatakan biotik? Dia tumbuh dan berkembang. Kalau yang satu ini tidak, apa yang ini? Dia tidak tumbuh dan berkembang. Ya. Tujuan yang hendak kita capai atau yang kita pelajari. Ya. Nah, tujuannya di sini, ya, agar kita, semua kita yang ada di dalam dunia ini mampu memahami, ya, mampu memahami bagaimana, ya, upaya kita untuk mempertahankan keberlangsungan hidup semua yang ada. Ya, itu tujuannya. Nah, karena kalau kita misalnya kita tidak paham, ya, keberlangsungan hidup semua ekosistem yang ada, maka ada pengaruh, ada dampak, ada dampak. Sekali lagi, ada pengaruh, ada dampak dalam keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Ya. Dampaknya sangat tinggi. Dampaknya sangat tinggi. Nah, ketika kita tidak paham, ya, otomatis nanti segala aktivitas kita sehari-hari sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Ya. Sehingga di sini semua kita harus paham
kira-kira bagaimana cara kita masing-masing untuk mempertahankan keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada ini? Baca sedikit. Ekosistem. Sekali lagi. Ekosistem. Ekosistem. Ekosistem itu adalah menurut pemahaman Anda apa? Ekosistem. Oke. Jadi ekosistem. Ekosistem di situ adalah hubungan timbal balik atau saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Hubungan timbal balik atau saling ketergantungan. Ya. Di situ ada hubungan timbal balik. Bisa juga saling ketergantungan. Saling ketergantungan antara sesama makhluk hidup. Nah, inilah yang dikatakan ekosistem. Ada hubungan timbal balik, ya, atau bisa juga saling ketergantungan di antara sesama. Sehingga di sini dikatakan ekosistem. Nah, yang berikut, nah seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi rata-rata semua makhluk hidup itu dia tergantung pada lingkungan, ya. Rata-rata semua makhluk hidup itu dia tergantung pada lingkungan. Baik kita manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan, ya. Hidup semua makhluk hidup yang saling berinteraksi tadi, yang saling ketergantungan itu adalah tergantung dari lingkungan yang ada, tergantung dari lingkungan. Ya. Nah, di situ segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup lain, ya, atau makhluk hidup tersebut, itu tergantung dari lingkungan. Apabila lingkungannya, ya, tidak terpenuhi, otomatis bisa gagal hidupnya. Ya. Itu disebabkan oleh faktor yang ada di dalam lingkungan. Ya. Tumbuhan juga tergantung dari lingkungan dia akan tumbuh. Ya. Karena tidak semua lingkungan itu sangat cocok dalam taraf kehidupan. Semua makhluk hidup yang ada tergantung keadaan lingkungannya. Ya. Misalnya tanaman padi tergantung dari lingkungan, ya, lingkungan yang ada. Tanaman cengkeh tergantung dari lingkungan yang ada, ya. Atau tumbuhan yang lain, karena tidak semua makhluk hidup itu dia akan tumbuh semua, ya, atau cocok dengan lingkungan tersebut. Tergantung lingkungannya juga. Itu dia. Nah, yang berikut lagi, ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pengertian tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal, ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, saling ketergantungan. Nah, kira-kira bagaimana menurut pemahaman kita saling ketergantungan? Ya. Terkadang kita tidak paham ada makhluk hidup, ya, makhluk hidup seperti yang ada di belakang, ya, di atas meja ini. Terkadang kita itu, ya, kurang begitu paham. Ternyata di sini ada kalimat tadi, atau ada timbal balik. Nah, hubungan timbal balik. Nah, dengan adanya hubungan timbal balik itu, maka kelestarian jenis semua makhluk hidup bisa mempertahankan hidupnya. Seperti diri kita manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Itu karena saling ketergantungan atau ada hubungan yang timbal balik. Ya. Tidak ada yang katakan bahwa ini tidak penting. Semuanya, ya, karena dia itu saling ketergantungan bersama. Ada timbal balik antara ini, ya, dengan kita, saling ketergantungan sesama. Ya. Jadi bisa kita minum ini air. Itu yang dikatakan saling ketergantungan sesama. Ada timbal balik. Ya. Itu pengertian dari ekosistem tadi adalah saling ketergantungan. Yang berikut lagi, ya. Nah, perhatikan baik. Ya. Di sini ada penyusun ekosistem.
Ya. Komponen yang terlibat di situ ada dua. Ada satu, ada komponen abiotik. Yang kedua ada komponen biotik. Ya. Nah, kata abiotik itu ini. Seperti yang ada ini. Ya. Ini salah satu contoh. Ya. Air. Nah, kenapa dia katakan abiotik? Ya. Air ini tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang biaknya. Dia tidak bisa menanggapi rangsangan. Ya. Tidak akan tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak. Nah, maka dia bagian dari abiotik atau tak hidup. Ya. Yang kedua, di sini ada tanah. Ya. Bagian dari abiotik, tanah. Tanah, apakah dia itu kategori contoh dari abiotik? Abiotik, tanah. Nah, kalau kita ingin coba untuk mengetahui lebih dalam ya, tentang tanah tersebut, kita simpan itu tanah dalam suatu wadah atau tempat. Simpan di dalam suatu wadah atau tempat. Nah, kita uji bagaimana tanah itu sesuai dengan yang sebenarnya. Andai kata tanah ya, kita sudah simpan dalam, misalnya tanah ini tidak akan berkembang, otomatis dia dikategorikan sebagai abiotik. Pertanyaannya, kenapa dia dikatakan abiotik? Ya, tidak tumbuh, tidak berkembang biak seperti yang dijawab oleh teman tadi. Ya. Dia tidak akan tumbuh. Kita simpan di satu wadah tadi. Apakah tanah yang ada di dalam wadah ini atau tempat ini tumbuh tidak dia, berkembang biak tidak dia? Tidak. Kalau memang dia bukan bisa atau tidak bisa berkembang biak, ya, atau tidak tumbuh atau menanggapi rangsangan, berarti betul apa yang dikatakan tadi, dia termasuk bagian dari komponen abiotik. Yang berikut, udara. Nah, udara secara logika kita, ya, biasanya kita itu tidak penting, tapi ternyata udara itu penting. Pertanyaannya, oke, apakah udara itu termasuk dari komponen yang ada ini atau yang ini? Nah, kita uji. Hah? Nah, sekarang kita uji dia. Ya. Ada kata dalam suatu tabung gas ini. Di dalam tabung gas itu ada O2 atau oksigen. Ya. Nah, apakah oksigen yang ada di dalam bisa berkembang biak tidak? Tidak. Nah, tidak. Kalau tidak, otomatis ya dia bagian dari abiotik. Nah, sekarang matahari, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ya seperti yang ada di luar, dipancarkan ke segala dunia, ke seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang apakah cahaya itu atau cahaya lain seperti cahaya bulan, kita lihat apakah cahaya itu bisa berkembang tidak dia? Cahaya? Tidak. Nah, otomatis tidak. Ya. Berarti dia termasuk dari ya komponen abiotik. Ya, komponen abiotik. Nah, yang berikut. Ya. Nah, ada lagi. Ya. Nah, ada komponen dari biotik sudah. Komponen biotik itu ada produsen, ada konsumen, ya, atau ada dekomposer. Ya. Nah, produsen, betul? Tidak? Dia dikategorikan biotik tadi? Betul. Nah, kita uji sekarang. Nah, kata produsen ini, yaitu organisme yang
menghasilkan atau membuat makanan sendiri atau zat organik ya, dengan sendiri tanpa bantuan orang-orang lain. Nah, seperti yang ada di atas meja ini. Dia termasuk produsen. Apa ya yang dikatakan ya atau yang dikategorikan dia tadi produsen? Karena dia ini tidak bisa berpindah tempat ya. Dia mengambil makanan itu diri sendiri dia tanpa organisme lain atau makhluk hidup lain. Sendiri-sendiri dia. Ya, berarti dia dikategorikan produsen. Berarti produsen itu termasuk dari biotik. Nah, biotik. Yang berikut ya, ada konsumen. Konsumen itu adalah pemakai atau memakan organisme lain. Konsumen ini. Ya. Konsumen itu adalah organisme yang memakan organisme lain. Saya ambil contoh. Ya, itu tadi adalah tanaman bunga. Ya, bunga ini tadi. Seperti yang ada di situ. Dia tadi sebagai produsen. Ya. Nah, sekarang bicara tentang konsumen. Nah, konsumen. Kita sebagai konsumen. Nah, kita manusia ini sebagai konsumen. Karena kita memakan organisme ini. Ya. Definisinya tadi adalah konsumen itu adalah organisme yang memakan organisme lain. Ini dia. Ya. Konsumen itu adalah organisme yang memakan organisme lain. Berarti kita memakan tumbuh-tumbuhan ini atau tanaman ini. Nah, berarti kita di sini sebagai konsumen. Konsumen kita. Entah ada konsumen pertama, kedua, ketiga. Yang berikut adalah dekomposer. Nah, dekomposer itu ketika kita mati, tidak ada makhluk hidup yang memakan kita. Mati kita dikubur atau mati tergeletak di mana saja tempatnya. Segala jenis daging tulang-tulang kita terurai akan menghasilkan zat hara atau unsur hara. Zat hara. Ini dia. Zat hara itu akan menghasilkan ya, segala macam tanaman yang bisa tumbuh. Ya. Itu dia, ya, dekomposer atau pengurai. Ini tadi manusia mati, dia sudah terurai. Ya. Zat hara ini terurai sudah di sini. Pertanyaannya, siapa yang menguraikan itu? Ya, makhluk hidup, yaitu ulat. Ya. Seperti misalnya kalau kita buang air besar di tanah itu, selang 2 hari kita lihat kotoran itu sudah hilang. Pertanyaan kita, siapa yang menguraikan menjadi tanah itu? Ya, jawabannya adalah di situ kan ada ulat yang menguraikan itu, yang bisa berubah menjadi tanah. Rubahnya itu untuk menghasilkan zat hara. Zat hara bisa menyuburkan segala jenis tanaman yang ada di dalam. Ketika kita tanam tanaman di situ ada lombok, ya, ada jenis tanaman yang lain, otomatis dia akan tumbuh lebih subur. Yang berikut, ya, di situ saling ketergantungan antara komponen. Ya, saling ketergantungan antara komponen, baik komponen biotik terhadap biotik, dan saling ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik terhadap biotik. Ya. Hidup itu saling ketergantungan satu sama lain. Nah, di situ dia katakan ketergantungan hidup pada makhluk hidup atau biotik, dia bergantung pada abiotik. Nah, tadi dia bilang ketergantungan komponen biotik, dia bergantung pada biotik. Berarti hidup makhluk hidup bergantung pada ini biotik. Hidup makhluk hidup, dia bergantung pada tak hidup. Hidup saya berarti tergantung dari ini. Pertanyaannya, apakah saya membutuhkan air? Ya. Otomatis butuh air untuk minum. Apa tujuannya air ini? Ya, ya, menghilangkan rasa haus. Atau menetralkan segala zat yang ada di dalam hidup. Abiotik itu dia bergantung pada ini. Nah, itu dia. Di situ ketergantungan abiotik atau tak hidup bergantung pada biotik atau makhluk hidup. Misalnya ketika manusia atau hewan, dia mengeluarkan kotoran. Kotoran itu akan terurai dan menghasilkan unsur hara. Unsur hara yang dimanfaatkan oleh
tanah. Berarti hidup dia itu, hidup abiotik juga tergantung dari kita mengeluarkan kotoran sehingga menghasilkan unsur hara. Interaksi yang lain, interaksi makhluk hidup. Ada netralisme, ada kompetisi, ada predasi, ada parasitisme, ada mutualisme, ada komensalisme, ada amensalisme. Nah, seperti yang ada di luar ini, ya ada tumbuhan di luar itu, ya itu adalah contoh-contoh dari interaksi organisme atau makhluk hidup yang lain. Nah, seperti ini. Ya. Ada yang tergantung dari organisme, misalnya dia menopang pada tumbuhan inang. Ya. Ada yang lain, ya mencari kutu, seperti kerbau. Itu kan proses interaksi atau saling ketergantungan sesama. Hidup itu saling ketergantungan sesama. Oke, satu orang pimpin speaking. Dua kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Sepedikata yang paling keren. Semangat. 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 Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan duduk semuanya. Ya, oke. Sekarang coba kalian sebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Ya, oke. Ya. Ada dua komponen, yaitu komponen abiotik dengan biotik. Oke, ada dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Ya, mungkin ada yang berbeda pemahaman atau pikiran. Ya, jawab. Komponen abiotik dan komponen biotik. Oke, komponen abiotik dan komponen biotik. Mungkin ada yang lain? Laki-laki di belakang? Ya, jawab. Komponen abiotik dan komponen biotik. Ya, komponen abiotik dan komponen abiotik itu apa? Abiotik. Biotik. Oke, ya. Mungkin ada yang lain? Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, udara, dan batu. Ya. Sedangkan komponen biotik terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke. Ya. Kian. Coba Kian. Ya. Abiotik dan coba jelaskan perbedaan di antara kedua komponen tersebut. Ya. Ya, sempurna sekali jawabannya. Ya, dengan sebutkan perbedaan. Ya. Karena biar lebih baik, kalian harus mampu membedakan, menyebutkan. Ya, misalnya ada dua tadi. Ada abio, ya, abiotik. Ada biotik. Nah, seperti yang dijawab oleh teman kita tadi atau teman kalian itu tadi, ada mewakili tadi, ya, dia bisa membedakan, menyebutkan ini sudah, tapi dia bisa bedakan, ya, antara kedua komponen, yang mana dikatakan abiotik, yang mana dikatakan biotik. Tapi ada juga di antara teman tadi seperti yang di belakang tadi, ada contohnya. Nah, dia memberikan contoh supaya lebih paham. Ya, oke, jawaban Anda tadi semuanya benar. Tepuk tangan buat semua. Ada dua komponen, ada abio, ada bio. Abio tadi adalah tak hidup. Bio adalah makhluk hidup. Tadi seperti yang disebutkan oleh teman tadi, ada contoh dari abio tadi, ada tanah, ada air, ada pasir, ada batu. Sedangkan bio ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ada lagi? Ya, oke. Silakan. Ya, ini tadi sudah
Pola interaksi komponen abiotik terhadap biotik yaitu pada umumnya ketergantungan komponen abiotik atau zat hidup bergantung pada biotik atau makhluk hidup. Contoh pada manusia dan hewan. Ketika manusia dan hewan mengeluarkan kotoran, kotoran tersebut akan terurai dan menghasilkan unsur hara, dan unsur hara tersebut dapat menyuburkan tanah. Oke. Mungkin ada yang lain? Bisa baca? Ya. Pola interaksi komponen biotik sesama biotik. Ya. Tanaman dimanfaatkan oleh manusia atau dimakan oleh manusia, dan manusia menghasilkan energi atau tenaga, dan zat sisa yang tidak dimanfaatkan akan dibuang keluar tubuh seperti kotoran, dan kotoran itu akan berubah menjadi unsur hara atau zat hara. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi? Oke, ya kita langsung ke poin berikut lagi. Nah sekarang langkah yang berikut, ya, kita melakukan kegiatan kelompok. Ya, dalam kegiatan kelompok ini nanti, ya, terbagi menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok, jumlah peserta di dalam ada 5. Sebelum kita pembagian kelompok, ya, masing-masing coba posisikan tempat duduk dulu, baru kita baca nama, ya, ingin membagikan kelompoknya masing-masing. Coba posisikan tempatnya dulu, baru saya bagikan. Oke, kita bagi kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 yang ada di ujung sana. Nah, sekarang saya baca nama-nama kelompok. Oke. Kelompok 1 ada Buni, coba ke tangan, ya. Putri, oke. Kuna, ya. Ya, Aceh mana? Oke. Kelompok 2 Jaya, oke. Jemau, Murni, ya. Ada Giong. Bati, Bati ya. Kelompok 3 ada Baru, Purnama, oke. Sri Lastri, ada Tarum, oke. Ada Christian, ada Konida, ada Afri, Konida ya. Ada Arman, Arman. Sudah? Dengar baik? Tugas kalian, dengar baik. Kalian sebutkan komponen yang ada. Ini adalah media, bahan. Media ini sebagai petunjuk agar kita bisa mampu memahami. Kalau kita gunakan poster agak ya kurang begitu paham, tapi kita menyaksikan secara langsung komponen yang ada. Ya. Sehingga tugas kalian adalah mendiskusikan, menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Yang berikut, bagaimana kalian bisa paham saling ketergantungan antara sesama komponen. Ya, saling ketergantungan antara sesama komponen.
Nah, tugas kalian amati komponen yang ada ini di atas meja. Amati komponen yang ada ini. Nah, selanjutnya di situ masing-masing kelompok nanti mencatat data hasil kegiatan dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, tugasnya di situ bagaimana ketergantungan antara ada tiga. Ada ketergantungan komponen biotik terhadap abiotik. Yang kedua, ketergantungan komponen abiotik terhadap biotik. Dan yang terakhir, ketiga, ketergantungan sesama komponen. Berarti sesama hidup. Hidup itu abiotik. Oke, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mengamati dan lakukan kegiatan tersebut. Silakan. Tulis di sini. Tulis kelas. Kalian lihat itu. Ya. Dulu di dalam, perhatikan di sini. Perhatikan. Dan yang bertanya tadi. Jadi ini ada kotoran hewan. Nah, ini ada tanah. Ini ada pasir. Nah, ini ada air. Ini ada tanaman bunga. Ini juga tanaman bunga. Nah, ini adalah tanaman sayur. Ini juga termasuk tanaman bunga. Nah, di dalam komponen yang ada ini, ya, ini adalah media yang kita gunakan. Tugas media ini adalah untuk mengamati kira-kira bagaimana menurut pemahaman kita berkaitan ekosistem tadi. Saling ketergantungan, hubungan timbal balik. Ya, pertanyaannya kan, kok tanaman sayur ini bisa tumbuh? Berarti dia saling ketergantungan antara abiotik dengan biotik. Ya, Pak. Amati ini kan tanaman sayur. Lihat. Di dalam ini ada tanah, ada pupuk. Ini ada tanaman sayur. Ini kan ketergantungan antar sesama komponen. Ada abiotik, ada biotik. Ini juga ini. Ada ketergantungan sesama. Yang ditanya di sini menurut pemahaman Anda bagaimana itu? Saling ketergantungan sesama.
Mungkin ada di situ sama di situ. Tulis ini adalah nama sayur, ada bunga, ada air, pasir dan tanah. Nah, di sini ada macam-macam komponen yang ada. Misalnya ini air. Ini kan untuk pemahaman kita. Ya. Misalnya satu ketergantungan antara ABT. Ada kata air ya. Ini. Air ini bisa diminum ini. Ya. Sambil contoh ya. Nah, pertanyaannya apa tujuan dari abiotik ini terhadap saya? Itu amatannya, pengamatan kalian. Oke. Nah, satu saat misalnya saya menyiram. Ini, siram ya. Siram tanaman ini misalnya. Coba perhatikan di belakang ini. Ya. Menyiram tanaman ini. Nah, ini adalah tujuan. Ini adalah komponen abiotik. Tapi mereka ini saling ketergantungan. Menetralkan segala resapan yang ada di dalam ini. Unsur hara yang ada tadi. Menetralkan segala unsur hara. Tujuan unsur hara itu adalah untuk menumbuhkan tanaman. Itu ketergantungan. Oke. Ya. Dua menit. Ini kan ada pertanyaan. Bagaimana ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik?
Nah sekarang presentasikan kegiatan kelompok kalian berdasarkan pemahaman masing-masing kelompok. Ya. Siapa yang dipercayakan untuk membaca dari setiap kelompok satu dulu. Ya, berdiri di situ saja. Ya, oke. Maju ke depan. Ya, ke depan. Baca hasil kegiatan kelompoknya. Ya. Oke, jadi kelompok lain coba perhatikan, mendengar ya. Bagaimana ya menurut pemahaman kelompok mereka berdasarkan hasil diskusi mereka. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk mempersingkatkan waktu, kami ingin menjawab dari soal yang diberikan oleh Bapak Guru tadi. Menurut pemahaman dari kelompok 1 atau dari kelompok kami tentang apa yang diberikan atau soal yang diberikan oleh Bapak Guru tadi, yaitu bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik. Menurut pemahaman atau hasil diskusi dari kami, jawabannya selain itu ketersediaan air yang cukup sangat penting bagi pertumbuhan pada tumbuhan dan perkembangan ekosistem secara keseluruhan. Hewan di sisi lain bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan dan tempat berlindung, sehingga kelangsungan hidup mereka juga bergantung pada kondisi abiotik seperti kualitas tanah dan suhu. Mikroorganisme yang memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik seperti pH, tanah, dan ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem menunjukkan hubungan yang kompleks dan saling mengaruhi. Komponen abiotik seperti cahaya, air, tanah, dan suhu menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan. Tumbuhan atau komponen biotik memanfaatkan cahaya untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen dan makanan yang menjadi sumber energi bagi hewan. Di sisi lain, hewan dan mikroorganisme saling berinteraksi dalam siklus makanan. Di mana mikroorganisme membantu mendekomposisikan bahan organik, mengembalikan nutrisi ke tanah tanpa adanya komponen abiotik yang memadai. Kehidupan biotik akan terancam. Sementara perubahan pada komponen biotik dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk dalam ekosistem. Pertanyaan nomor 2, saya memberikan kesempatan pada teman saya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana ketergantungan antara komponen abiotik terhadap biotik? Menurut pemahaman kami, hasil jawaban kami, ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem menunjukkan hubungan yang kompleks dan saling mengaruhi. Komponen abiotik seperti cahaya, air, tanah, dan susu menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan. Tumbuhan atau komponen biotik memanfaatkan cahaya untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen dan makanan yang menjadi sumber energi bagi hewan. Di sisi lain, hewan dan mikroorganisme saling berinteraksi dalam siklus makanan, di mana mikroorganisme membantu mendekomposisi bahan organik, mengembalikan nutrisi ke tanah. Tanpa adanya komponen abiotik yang memadai, kehidupan biotik akan terancam. Sementara perubahan pada komponen biotik dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk dan ekosistem paling depan. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam komponen abiotik dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan perkembangan komponen biotik, menunjukkan betapa pentingnya interaksi ini dalam menjaga
keberlangsungan kehidupan di bumi. Soal nomor 3 yaitu bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap sesama komponen biotik. Menurut hasil diskusi kami yaitu bahwa tumbuhan dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Tumbuhan menyediakan makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang merupakan sumber nutrisi penting bagi manusia. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Manusia, di sisi lain, memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai keperluan seperti obat-obatan, bahan bangunan, dan bahan baku industri. Aktivitas pertanian yang dilakukan manusia juga membantu dalam penanaman dan perawatan tumbuhan, meskipun kadang-kadang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian tumbuhan sangat penting untuk kesehatan lingkungan dan keberlangsungan hidup kita. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut ke kelompok berikut dulu, baru kita bisa tangkap sebentar. Ya, silakan dulu. Ya, oke. Ya. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Untuk sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mariane dari Natazmaul, bisa dipanggil Nadine, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Irenis Pascastion, bisa dipanggil Alis. Perkenalkan, nama saya Marisa Relinkia Muni, bisa dipanggil Pia. Perkenalkan, nama saya Erwin Nasjaya, biasa dipanggil Indi. Perkenalkan, nama saya Octavia Menyawati, bisa dipanggil Ana. Untuk mempersingkatkan waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan teman saya untuk Bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik? Jawab. Setelah melakukan kegiatan kelompok, kami menyadari bahwa ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik menciptakan keseimbangan yang sangat penting untuk berkelanjutan ekosistem. Tanpa adanya interaksi dan saling ketergantungan, baik komponen biotik maupun komponen abiotik dapat mengalami dampak negatif yang merugikan. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan saling ketergantungan, semua elemen dalam ekosistem dapat saling mendukung dan mempertahankan keberlangsungan hidup. pertanyaan nomor 2. Bagaimana ketergantungan antara komponen abiotik terhadap biotik? Menurut pemahaman dari kelompok kami, komponen abiotik seperti tanah, air, dan iklim sangat bergantung pada komponen biotik, termasuk manusia. Misalnya, manusia memanfaatkan tanah untuk pertanian dan membangun infrastruktur yang tepat memengaruhi kualitas tanah dan ketersediaan air. Selain itu, aktivitas manusia seperti reboisasi dan pengolahan limbah dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Manusia juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati dengan melindungi habitat dan spesies yang terancam. Dengan demikian, hubungan antara manusia dan komponen abiotik sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan memastikan keberlangsungan hidup kita serta generasi mendatang. Nomor 3, bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap sesama komponen biotik? Menurut pemahaman
Manusia dan tumbuhan memiliki hubungan yang sangat penting dan saling bergantung. Tumbuhan menyediakan makanan yang kita konsumsi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang merupakan sumber nutrisi utama bagi manusia. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas dan menyerap karbon dioksida, membantu menjaga kualitas udara. Manusia di sisi lain memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai keperluan, termasuk obat-obatan, bahan bangunan, dan bahan baku industri. Melalui praktik pertanian, reboisasi dan pelestarian lingkungan manusia juga berpengaruh dalam merawat dan menjaga keberlanjutan tumbuhan. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara manusia dan tumbuhan sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan planet kita. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Tidak ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Ya. Ya, oke. Silakan. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi sesuai pemahaman kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan teman-teman saya selaku membaca pertanyaan dan membawa penjelasan. Waktu dan tempat saya persilakan. Nomor 1. Bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik? Jawaban, dari hasil kegiatan kelompok kami, setelah mempelajari bersama, kami menemukan bahwa ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik menciptakan keseimbangan yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Tanpa interaksi dan hubungan saling berketergantungan, baik komponen biotik maupun abiotik akan mengalami dampak yang negatif. Oleh karena itu, dengan hidup saling ketergantungan, semua elemen dan dalam ekosistem dapat saling mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Nomor 2. Bagaimana ketergantungan antara komponen abiotik terhadap biotik? Jawabannya, komponen abiotik seperti tanah dan air sangat bergantung pada komponen biotik seperti tanaman dan hewan. Tanaman membutuhkan nutrisi dari tanah untuk tumbuhan. Sementara tanaman juga mempengaruhi suhu dan kelembapan di sekitarnya, menciptakan lingkungan yang cocok untuk makhluk hidup lain. Selain itu, tanaman membantu dalam proses air, membuat hujan melalui transpirasi. Organisme seperti jamur dan mikroba juga membantu mencari bantuan untuk membentuk tanah. Semua ini menunjukkan bahwa tanaman, hewan, dan elemen alami saling mendukung dan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nomor 3. Bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap komponen biotik? Menurut kelompok kami, tumbuhan dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Tumbuhan menyediakan makanan seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang merupakan sumber nutrisi penting bagi manusia. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Manusia, di sisi lain, memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai keperluan seperti obat-obatan, bahan bangunan, dan bahan baku industri. Aktivitas pertanian yang dilakukan manusia juga membantu dalam penanaman dan perawatan tumbuhan, meskipun kadang-kadang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, menjaga
keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian tumbuhan sangat penting untuk kesehatan lingkungan dan keberlangsungan hidup kita. Baik teman-teman, itulah hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang teman-teman pahami. Sekian dan terima kasih. Ya, diberikan kesempatan untuk Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pada siang ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan teman saya untuk membaca soal dan jawaban. 1. Bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik? Menurut hasil diskusi kelompok kami, artinya ketergantungan hidup pada makhluk hidup atau biotik bergantung pada hak hidup abiotik. Pada umumnya, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Semua makhluk hidup bergantung pada lingkungan yang tersedia atas benda-benda tak hidup abiotik. Komponen biotik seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung pada komponen abiotik di lingkungan mereka. Misalnya manusia memerlukan air untuk minum karena tujuannya adalah untuk menetralkan segala zat makanan dalam tubuh manusia. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis yang memungkinkan mereka menghasilkan makanan dan oksigen. Nomor 2, bagaimana ketergantungan antara komponen abiotik terhadap biotik? Menurut hasil diskusi kelompok kami, ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Komponen abiotik seperti cahaya, air, tanah, suhu menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan. Sedangkan komponen biotik termasuk tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroorganisme saling bergantung satu sama lain. Tumbuhan sebagai produsen menggunakan cahaya untuk fotosintesis dan menyediakan makanan bagi manusia dan hewan. Sementara tanah memberikan nutrisi yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Air adalah kebutuhan vital bagi semua organisme dan semua yang melakukan mempengaruhi aktivitas biologis. Selain itu, mikroorganisme berperan sebagai pengurangi yang mengembangkan nutrisi di tanah sehingga mendukung siklus kehidupan. Sedangkan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi keseimbangan Ekosistem secara keseluruhan sehingga menjaga kesehatan ekosistem sangat krusial. Nomor 3, bagaimana ketergantungan antara komponen biotik terhadap sesama komponen biotik? Tumbuhan dan manusia memiliki hubungan yang sangat penting dan saling bergantung. Tumbuhan menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas dan juga berfungsi sebagai sumber makanan bagi manusia, baik melalui hasil pertanian maupun tanaman liar. Selain itu, tumbuhan juga memberikan berbagai bahan baku untuk industri seperti kayu untuk konstruksi dan kertas. Di sisi lain, manusia berperan dalam merawat dan melestarikan tumbuhan melalui praktik pertanian dan reboisasi. Aktivitas manusia seperti penanaman pohon dapat membantu mengurangi pencemaran dan memperbaiki kualitas udara. Dengan demikian, hubungan antara tumbuhan dan manusia sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan lingkungan. Teman-teman, Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Ya, mungkin ada yang kurang jelas tadi.
jawaban dari teman supaya bisa mulai kembali di poin mana yang kurang jelas tadi. Ingin bertanya kepada kelompoknya, kalau sebentar saya jelaskan ya secara keseluruhan jawaban yang sebenarnya berkaitan pertanyaan itu tadi. Pertanyaan itu tertuju kepada kelompok. Ya, berkaitan yang pertama. Atau mungkin ulangi kembali. Ingin ulangi kembali, kurang jelas tadi. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, ya. Mengapa ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik itu sangat penting? Ulangi kembali, kenapa? Mengapa ketergantungan antara komponen biotik terhadap abiotik itu sangat penting? Karena tanpa interaksi dan hubungan saling ketergantungan, baik komponen biotik maupun abiotik akan mengalami dampak yang negatif. Oleh karena itu, dengan hidup saling bergantungan, semua elemen dalam ekosistem dapat saling mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidup. Ya, bagaimana? Puas? Ya, terima kasih. Tidak ada lagi? Ya. Ya, oke. Pertanyaan balik kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan mikroorganisme? Ya, tolong jangan pulang dulu. Jangan. Yang dimaksud dari mikroorganisme adalah zat sisa yang terdapat di dalam suatu organisme. Saya terima. Sisa. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Bagaimana? Puas? Puas. Ya. Ya, puas. Terima kasih juga atas apa yang Anda amati berkaitan dengan segala bahan yang disediakan ini. Ini adalah sebuah media yang kita gunakan. Sama dengan poster. Ini adalah kita amati secara langsung. Nah, sekarang tugas saya sekarang adalah meluruskan jawaban yang sebenarnya. Ya, berkaitan dengan komponen tersebut dan interaksinya. Ya. Nah, coba perhatikan ke sini. Ya. Ini adalah air. Air, ada tanah, ada pasir, ada bunga, ada tanaman sayur. Nah, di sini perhatikan bicara tentang yang pertama di situ adalah bagaimana ketergantungan antara biotik, ya, biotik terhadap abiotik. Hidup, makhluk hidup, dia bergantung pada tak hidup. Bicara tentang makhluk hidup, ya, ini adalah makhluk hidup. Ya, ini adalah makhluk hidup. Ini juga adalah makhluk hidup. Bahkan tanaman sayur juga adalah makhluk hidup. Berarti hidup makhluk hidup tergantung dari tak hidup. Nah, segala proses pertumbuhan, segala tanaman yang ada tadi itu tergantung dari tanah yang ada di dalam. Ya. Sehingga di situ dia katakan ini adalah hidup, ini adalah tak hidup. Berarti segala kehidupan dari tanaman sayur itu bergantung dari tak hidup. Kita ambil contoh tadi, ini adalah ada di dalamnya ada tanah, ya. Ini juga, ya. Ini juga ada kotoran di dalam tanaman sayur. Berarti di situ dia bilang bagaimana saling ketergantungan. Berarti hidup, makhluk hidup tergantung dari tak hidup. Seperti yang dicontohkan tadi.
saling berinteraksi mereka ini. Saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, antara komponen ini. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, bagaimana ketergantungan abiotik terhadap kita berikan kesempatan, ya, pertanyaan sesama kelompok karena kita ini tadi hasil diskusi, ya. Oke, kelompok lain siap menjawab? Ya, silakan. Ya. Ingin bertanya kepada Kelompok 3. ya, oke, kelompok 3 siap. Mana kelompok 3-nya? Ya, oke, konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok 3 berkaitan dengan saling ketergantungan antara semua komponen dalam ekosistem? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dalam ekosistem, setiap spesies memiliki peran tertentu. Kerusakan pada satu spesies dapat mempengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara komponen abiotik dan biotik demi kelangsungan hidup semua komponen. Apakah pertanyaan kami bisa diterima? Bisa. Kalau bisa diterima, Apakah kalian puas? Ya. Kami ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana tanggapan kelompok 4 berkaitan dengan saling ketergantungan antara sesama komponen ekosistem? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dalam ekosistem, setiap spesies memiliki peran tertentu. Kerusakan pada satu spesies dapat mempengaruhi rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara komponen abiotik dan biotik demi keberlangsungan hidup semua komponen. Apa jawabannya bisa diterima? Menurut kalian dari proses pembelajaran kita hari ini, ya, ini adalah sebuah media, ya, untuk membantu kita mengamati. Kira-kira menurut Anda, ya, proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini apakah paham menurut Anda atau bisa juga bermanfaat? Coba jawab. Apakah paham? Bisa. Bisa bermanfaat? Bisa. Oke. Ya, paham dan bisa. Ya. Jadi saya sebagai seorang guru, ya, sangat senang karena kalian melakukan secara langsung pengamatan, ya, media yang digunakan. Kita langsung ke proses, ya. Coba catat soalnya. Contoh-contoh komponen. Sebutkan contoh-contoh komponen. A. Komponen abiotik. B. Komponen biotik. Yang kedua, sebutkan satuan-satuan dalam ekosistem. Sebutkan satuan-satuan dalam ekosistem.
yang sudah? Yang sudah? Ya, oke. Ini hasil kegiatan kita, post test. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita lanjut tahap berikut. Ya, berkaitan dengan materi hari ini kita sudah selesai dan kita lanjut minggu depan. Ya, untuk pembahasan berikutnya lagi. Nah, sekarang kita tutup dengan doa dan percayakan salah satu seorang berdoa. Sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada siang hari dengan lancar. Kami mohon kepada semoga pembelajaran yang sudah kami terima dapat kami terapkan dengan baik. Doa